Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal-hal yang membuat skema-skema tertentu, baik itu dari lembaga keuangan atau dari jual beli individu atau lembaga apapun ya, yang mungkin mengatasnamakan syariah, tapi ternyata kalau kita lihat itu masih belum sesuai dengan syariah gitu. Kami sudah mencatat ada beberapa hal yang membuat syariah itu menjadi tidak syariah gitu. Yang pertama ada yang namanya denda keterlambatan gitu. Jadi di beberapa lembaga yang mengatasnamakan syariah itu ketika ada akad murabahah atau akad istisna misalnya, em, cicilannya mungkin memang memang sudah ini ya, mereka cicilannya sudah akadnya sudah murabahah, sudah benar-benar ngasih barang, tidak ngasih uang, itu udah benar misalnya. Tapi ternyata kalau kalau telat bayar antum masih didenda gitu. Bahasanya itu dendanya itu dibikin bahasa Arab sehingga biar kelihatan kelihatan halal gitu ya. Dibikin bahasa Arab biar kelihatan halal, terus kemudian ternyata masih menerapkan denda. Nah, yang membuat syariah tidak syariah itu salah satunya adalah menerapkan denda keterlambatan gitu. Di mana denda keterlambatan ini meskipun ada beberapa yang disalurkan ke dana sosial atau lembaga keuangan yang lain gitu ya, itu tetap menurut kami mengambil pendapat bahwa itu tetap tidak boleh. Jadi kalau antum masih denda maka itu masih masuk ke dalam riba. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terdapat penalti jika ngelunasin lebih cepat gitu. Jadi ada beberapa lembaga keuangan, baik itu konven atau yang mengatasnamakan syariah, ternyata ketika antum membayar lebih cepat itu terjadi penalti gitu, malah antum didenda gitu. Padahal kan kita mau bayar lebih cepat, ternyata malah didenda. Nah, yang benar itu mau antum bayar lebih cepat atau lebih lambat, harga tidak berbeda. Tidak ada penalti, tidak berbeda, tidak didenda dan lain-lain gitu. Sehingga akad itu jadi kalau antum beli mobil harganya 1 miliar, harga harga on the road-nya itu 1 miliar, dijual sama investor ya atau lembaga keuangan dijual 2 miliar ke antum. Kalau antum bayar lebih cepat ya tetap 2 miliar harganya. Tapi kalau antum telat ya tetap 2 miliar, tidak didenda gitu. Jadi harga 2 miliar itu tetap tidak berubah-berubah. Nah, yang jadi masalah adalah di lembaga-lembaga keuangan baik itu konven atau yang mengatasnamakan syariah, mereka masih mengenakan penalti di dalam proses mereka gitu. Yang ketiga adalah tidak adanya serah terima barang atau kobet ya terhadap proses jual beli. Ada beberapa lembaga keuangan yang mungkin mengatasnamakan syariah itu ya udah, kobetnya ini aja apa namanya, kamu aja langsung sama sama si si siapa namanya, sama si dealer gitu, nggak bisa gitu. Kita harus memang investor atau lembaga keuangan itu yang menerapkan akad murabahah, mereka harus ada kobet dulu. Kobet itu serah terima ya, serah terima dengan dealer, baru setelah ada kobet, setelah mereka terima barangnya dan barang itu sudah dalam penguasaannya si lembaga keuangan atau si investor itu, maka baru dia boleh menjual ke antum gitu. Karena kalau kalau tidak seperti itu, tidak ada kobet, tidak ada serah terima ke lembaga keuangan dulu, maka sama aja antum cuma dikasih dana gitu. Jadi itu bukan akad jual beli takutnya gitu. Nah, terus kemudian yang keempat masih ada asuransi teman-teman. Jadi di beberapa akad ya, di beberapa akad itu masih menerapkan asuransi gitu. Walaupun ada lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah, itu mereka masih menerapkan adanya asuransi. Yang kami pelajari, asuransi itu belum bisa disyariahkan gitu. Sehingga kami benar-benar non asuransi, tidak ada asuransi sama sekali di dalam proses jual beli kami gitu. Kami mengambil pendapat yang tidak membolehkan asuransi. Kalau antum ternyata, oh mas, saya lebih memilih yang ada asuransi misalnya, maka kami tidak bisa membantu karena kami tidak mau mengasuransikan itu. Dan jangan dijadikan ini ya, jangan dijadikan perpecahan. Jadi nonton, wah Mas Udik nih eh apa namanya, anti asuransi nih gini-gini, nanti nanti izin-izin asuransi pada nyerang Anda semua gitu kan. Enggak, jangan kayak gitu teman-teman. Kami memilih untuk tidak menerapkan asuransi. Kalau antum memilih menerapkan asuransi silakan. Tapi kami jual beli kami itu tidak ada asuransi. Bahkan mobil mobil anak pribadi, rumah anak pribadi, jiwa lagi apa namanya, nyawa gitu ya, kesehatan anak-anak nggak pakai asuransi sama sekali gitu. Jadi kita asuransinya langsung ke Allah aja gitu, karena itu asuransi terbaik. Kita sedekah, kita banyak apa namanya, banyak beramal, insya Allah itu inilah, insya Allah
Allah langsung yang akan menjamin kita lah gitu. Nah, terus kemudian yang kelima, kebanyakan kredit syariah itu di lembaga-lembaga keuangan syariah yang mengatasnamakan syariah atau lembaga-lembaga keuangan non syariah itu mereka ngasihnya uang. Ingat ya, kalau dikasih uang terus kemudian ada pertambahan di situ, itu akadnya pinjam meminjam, dan kalau ada kelebihan itu riba. Tapi kalau antum dikasihnya barang, dia belinya 1 miliar dijual ke antum 2 miliar, dikasihnya barang antum nyicil 2 miliar, itu berarti jual beli, dan itu menggunakan akad murabahah, dan itu halal. Bedanya hanya di akad, ingat ya, bedanya hanya ada di akad. Ingat, akhwat yang antum pegang, kalau antum ikhwan, akhwat yang antum pegang belum halal sama orang tuanya, antum pegang itu haram. Tapi kalau antum sudah akad sama bapaknya, ya, sama bapaknya, saya terima nikahnya bla 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 bla, akhwat ini jangan kena antum pegang, antum ajak salto, antum ajak kayang, antum ajak guling-guling, itu halal gitu. Jadi itu bedanya di situ. Ingat ya, bedanya di akad. Nah, itu teman-teman yang membuat syariah menjadi tidak syariah, dan insya Allah di kami yang pertama pasti tidak ada denda keterlambatan. Jadi kalau antum telat, maka kami tidak akan mengenakan denda. Lu terus gimana Mas kalau saya telat? Ya, kami akan nanya, kapan antum akan bayar? Oh, bulan depan. Oke, dirapel. Tapi kalau 3 bulan telat, 4 bulan telat, ya kami akan datangin dong. Kita datangin, gimana nih antum penyelesaiannya? Antum zolim nih ke kami. Jangan berpikir kami yang zolim ke antum. Antum zolim nih ke kami. Antum harusnya bayar kan tiap bulan kesini, tapi nggak mampu bayar nih. Berarti gimana? Mau mau apa, jaminannya dijual atau gimana? Nah, itu seperti itu prosesnya gitu ya. Terus yang kedua, kami tidak ada penalti. Jadi kalau antum mau ngelunasin lebih cepat, kami lebih senang gitu ya, karena uang kami cepat kembalinya. Tapi kalau antum tidak ngelunasin, lunasinya terlambat, ya itu tidak kami denda. Terus yang ketiga, kami pasti akan kobet dulu. Jadi kami akan beli mobilnya dulu, akad dulu sama kami, jual belinya terjadi serah terima dulu sama kami, baru kami akan ngejual ke antum. Terus kemudian kami nggak ada asuransi sama sekali. Insya Allah kalau antum mencari yang nggak ada asuransi, di tempat kami nggak ada asuransi. Yang kelima, kami tidak memberikan uang, teman-teman. Ya, jadi ada juga DM-DM yang masuk, Mas, saya mau pinjam uangnya dong. Aduh, Afwan, Ana bukan perusahaan pinjol, teman-teman ya. Kami bukan pinjol, kami adalah perusahaan Sunnah Life ya. Jadi kalau antum mau beli, kami belikan dulu baru kami jual ke antum. Kami ngasihnya barang, jadi bukan ngasihnya uang gitu. Loh, terus Sunnah Life itu apa sih Mas? Sunnah Life itu kalau nggak pakai uangnya langsung sama si Sunnah Life, itu Sunnah Life itu sebagai apa? Sunnah Life itu sebagai perantara, teman-teman. Jadi sebagai perantara yang mencarikan antum investor, tentunya loh. Terus Sunnah Life dapatnya uang dari mana? Kan di beberapa produk kami ya, di beberapa produk kami menyertakan biaya proses gitu. Biaya proses itu biaya proses konsultasi ke kami, dan biaya kami menghantarkan dokumen, biaya kami mengecek akad-akad. Terus kami juga akan, insya Allah akan beberapa project itu kita akan bantu ya, kita akan awasin juga akad antum udah sesuai atau belum, kayak gitu. Jadi itu kami mengambil pendapatannya dari biaya proses gitu. Tapi kalau antum nyicil harganya dinaikin, itu bukan kami yang ngambil, itu investor kami yang mengambil keuntungan, dan antum kan akadnya dengan investor kami gitu. Itu teman-teman kira-kira akad yang membuat syariah itu menjadi tidak syariah. Harapannya antum bisa lebih mempelajari lagi terhadap dengan fikih muamalah maliyah, sehingga kita bisa sama-sama menerapkan hidup sesuai sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.